Sahabat-sahabatku, di sini saya akan menjelaskan tentang sabar dan tawakal. Apakah teman-teman tahu apa sabar dan tawakal itu? Sabar merupakan akhlak Qur'ani yang paling utama dan ditekankan oleh Al-Quran, baik pada surat Makkiyah maupun Madaniyah, juga merupakan sifat akhlak yang terbanyak sebutannya dalam Al-Quran. Pengertian kesabaran adalah pengendalian hawa nafsu diri atau jiwa untuk mencapai sesuatu yang baik atau sesuatu yang lebih atau mulia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesabaran berarti menjauhkan diri dari kegelisahan, ketakutan, kemarahan, dan menahan diri dari mengeluh. Selanjutnya yaitu ayat tentang sabar terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar." Teori BK tentang sabar. Dalam konteks bimbingan konseling, kesabaran adalah kunci dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada klien selama proses penyembuhan dan pertumbuhan mereka. Dengan kesabaran, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dan mendukung dengan klien, membantu mereka melewati masa sulit dan mencapai perubahan yang diinginkan. Macam-macam sabar ada 5. Yang pertama yaitu wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Cara menumbuhkan kesabaran ada 5. Yang pertama yaitu membangun keyakinan bahwa orang yang bersabar dapat menerima pahala yang baik. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa orang yang dekat dengan Allah juga akan mengalami cobaan. Yang ketiga, membangun keyakinan akan kemudahan yang pasti datang setelah musibah dan janji Allah tersebut merupakan kepastian. Yang keempat, mengingat adanya sunatullah atau hukum alam yang berlaku di dunia ini. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian tawakal. Secara bahasa, kata tawakal diambil dari madi tawakul yang berarti lemah. Adapun wakal berarti menyerahkan atau mewakilkan. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan setelah terlebih dahulu melakukan usaha dan ikhtiar dibarengi dengan keikhlasan menerima apapun hasil yang akan didapatkan. Ayat tentang tawakal terdapat pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 122 yang artinya, "Ingatlah ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang mukmin bertawakal." Teori BK tentang tawakal. Keterkaitan tawakal dalam Al-Quran dengan bimbingan konseling mengacu pada konsep kepercayaan penuh kepada Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam praktik bimbingan konseling, konselor yang sensitif akan dimensi spiritual klien dapat membantu mereka mengeksplorasi dan memahami konsep tawakal, serta bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam pengalaman dan tantangan hidup mereka. Dalam konteks bimbingan dan konseling, tawakal memiliki relevansi yang besar dengan ketenangan jiwa. Tawakal adalah keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan bahwa kita harus berserah diri kepadanya. Ketika seseorang memiliki tawakal yang kuat, mereka cenderung akan merasa lebih tenang dan damai dalam menghadapi tantangan hidupnya. Yang terakhir adalah macam-macam tawakal. Tawakal ada 2. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.